Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi reflektif art therapy. Fungsi reflektif di dalam art therapy terkait dengan kemampuan seseorang merefleksikan pengalaman-pengalaman hidupnya dari masa lampau ke masa kini. Kondisi kepribadian individu, kondisi ingatan, kondisi emosi individu di masa kini merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman hidup dari masa lampau melalui proses perkembangan dari satu waktu ke waktu yang lain. Kehidupan berlangsung dari kecil hingga dewasa, dan setiap fase kehidupan meninggalkan jejak ingatan akan pengalaman hidup. Apa yang terjadi di usia 1 tahun, terjadi di usia 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Jejak pengalaman hidup menyertai pengalaman emosional. Art therapy membuka peluang bagi individu untuk mengungkapkan pengalaman emosional secara visual. Hal ini dikenal sebagai emotional re-experiencing atau mengalami kembali kondisi emosional. Jadi tidak sekedar mengingat kembali atau memory recollection atau merekoleksi ingatan peristiwa di masa lampau, tetapi mengalami kembali secara emosional akan peristiwa tersebut. Fase kehidupan secara umum terdiri atas fase pembuahan hingga kelahiran atau postnatal, lalu masa prasekolah biasanya pada periode batita bawah 3 tahun dan balita bawah 5 tahun, lalu masa sekolah antara 5, 6 sampai 12 tahun, lalu memasuki masa remaja yang terdiri atas remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja puncak atau remaja akhir, diikuti dengan masa dewasa, dari dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir, dan kemudian diakhiri dengan masa manula, dan biasanya bermula pada usia 60 tahun ke atas. Kumpulan ingatan setiap fase kehidupan mengandung emosi tertentu, dan impresi-impresi emosi ini kemudian dapat dituangkan ke dalam bentuk visual. Katakanlah misalnya apa yang terjadi di usia 5 atau 10 tahun, peristiwa ulang tahun di usia 5 atau 10 tahun, mengingat tentang mengalami makan kue bersama keluarga, makan bersama keluarga atau liburan bersama keluarga. Tetapi tidak hanya mengingat peristiwa makan bersama, liburan bersama, tetapi mengingat peristiwa bahagia bersama keluarga. Ini dikenal sebagai emotional experiencing. Dalam aktivitas art therapy, individu dapat mengeksplorasi pengalaman emosionalnya dengan mengawali proses mengingat kembali peristiwa masa lampau yang mungkin belum lama terjadi. Kita bisa melatih individu untuk mengingat kembali masa lampau yang baru saja terjadi kemarin. Lalu kemudian kita bawa untuk individu mengingat kembali masa lampau yang terjadi setahun yang lalu. Mengingat kembali masa lampau yang terjadi 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan seterusnya, hingga mengingat kembali ke pengalaman masa kecil. Mengingat kembali peristiwa yang belum lama terjadi relatif tidak sulit. Tetapi mengingat kembali peristiwa yang sudah lama terjadi relatif sulit. Apalagi dampak emosionalnya. Art therapy melalui lukisan, melalui gambar, melalui seni keramik, seni patung, merupakan bentuk stimulasi yang dapat kembali menggugah ingatan individu ke masa lampau, sampai jauh ke masa lampau. Yang paling sederhana bisa kita jadikan bentuk art therapy
adalah misalnya foto montage atau tempelan-tempelan foto. Kita memperoleh foto di masa kecil, tiba-tiba kita mengingat kembali pengalaman di masa kecil. Oleh karena itu foto-foto sebaiknya memang tidak dibuang begitu saja, tetapi dirangkai menjadi urutan-urutan perkembangan kehidupan dari masa kecil sampai masa dewasa, sehingga kita bisa mengikuti proses perkembangan kita sendiri, memperoleh benang merah proses kehidupan dan perkembangan kepribadian dari masa kecil sampai masa dewasa. Dengan foto montage ini, dengan urutan-urutan foto ini, kemudian secara bertahap seorang individu dapat mengingat kembali pengalaman di masa kecil. Ya. Misalnya kalaupun individu tersebut pernah merantau, pernah pergi ke negeri lain, atau pernah traveling. Kita banyak sekarang lihat orang traveling dan posting foto di sana, foto di sini. Peristiwa traveling dengan posting foto di sana di sini itu melibatkan pengalaman emosional. Oh, aku sedang ada di sana, ini yang aku alami. Aku sedang ada di Paris, aku sedang ada di London, aku sedang ada di Tokyo, aku sedang ada di Los Angeles, dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika ada peristiwa seperti itu, ketika ada ingatan seperti itu, aku menjadi teringat kembali apa yang terjadi pada saat itu, bertemu dengan siapa, pergi kemana, bagaimana rasanya. Kita mengalami kembali peristiwa emosional itu. Di dalam serangkaian proses re-experiencing, individu dapat mengalami atau memahami perkembangan emosional dari waktu ke waktu. Bagaimana halnya ketika individu mengalami pengalaman traumatis. Art terapi justru menggali kembali pengalaman traumatis ini, mengangkat kembali dari alam ketidaksadaran ke kesadaran, sehingga dia menjadi lebih waspada akan apa yang terjadi, dampak emosional dari pengalaman traumatis tersebut. Namun harus diwaspadai, seorang terapis harus sangat berhati-hati mengangkat alam ketidaksadaran ke kesadaran. Mereka yang belum cukup terlatih untuk melakukan hal ini, itu bisa menimbulkan gejolak-gejolak baru dalam mengangkat pengalaman-pengalaman emosional di masa lampau ke pengalaman-pengalaman emosional ke masa kini. Visualisasi pengalaman emosional ini tentu saja melalui art terapi diungkapkan melalui gambar, lukisan, atau bahkan secara sederhana bisa diungkapkan melalui skema, simbolis. Kalau yang bisa menggambar, bisa melukis, tentu bisa mengungkapkan secara lebih realistis, secara lebih nyata. Kalau ada fotonya bisa ditampilkan. Tetapi kalau tidak dan tidak punya keterampilan khusus untuk menggambar, melukis, individu bisa melakukan dengan cara skematis, dengan goresan-goresan seperti bentuk-bentuk skema, goresan-goresan yang sangat sederhana, simbolik, dan lain sebagainya, sehingga dia bisa menempatkan dirinya di dalam lingkungan, bisa menjelaskan secara dengan paradigma, dengan tanda panah, dengan tanda lingkaran, dengan tanda direction, arah, gerakan, dan seterusnya, untuk membuat pemetaan proses yang terjadi di masa yang lampau. Bisa juga di dalam proses refleksi ini, individu diajak serta untuk menggambarkan rumahnya di masa lampau. Apa yang terjadi di dalam rumahnya di masa lampau. Apa yang terjadi, pengalaman emosional apa yang dia alami di dalam rumahnya di masa lampau. Apakah rumah itu merupakan rumah yang nyaman, tentram, atau rumah itu merupakan rumah yang penuh dengan keributan. Kalau rumah yang penuh dengan keributan dan individu yang mengalami keributan tersebut setelah dewasa mengalami kecemasan, anxiety, tentu kita bisa mengalami dampak dari kemelut atau dampak dari konflik yang ada di dalam rumah, itu bisa menimbulkan kecemasan di kemudian hari. Rangkaian pengalaman ini dari waktu ke waktu dikenal juga sebagai timeline atau lini waktu. Ini menjadi album perkembangan emosional. Foto merupakan album peristiwa kejadian dari masa lampau hingga masa kini. Lalu ada juga memento atau tanda-tanda peringatan dari masa lalu hingga ke masa kini. Kenang-kenangan dari seseorang itu bisa jadi memento. Dan
pengalaman-pengalaman emosional dari masa lalu ke masa kini itu menjadi album perkembangan emosional, bagaimana seseorang itu bisa berkembang emosionalnya, emosinya, dari kondisi yang lebih sederhana ke kondisi yang lebih kompleks. Dan proses timeline atau lini waktu ini merupakan proses yang amat penting di dalam art terapi untuk mengenali diri sendiri, untuk pengenalan diri. Mereka yang mengalami keterbatasan keterampilan menggambar melukis tentu dapat menggunakan sarana yang lain di dalam art terapi. Tadi seperti pernah saya singgung, bisa menggunakan foto montage atau bisa juga menggunakan cara menempel, menggunakan collage. Collage adalah tempelan dari sejumlah gambar atau sesuatu, bisa saja ditempelkan dari karton, dari gambar, dari bentuk, bisa saja dari sobekan-sobekan majalah bekas yang kemudian merefleksikan tentang peristiwa-peristiwa dari waktu ke waktu. Atau juga bisa dilakukan dengan meronce manik-manik, dan setiap manik-manik memiliki makna tertentu. Nanti akan kita bicarakan di dalam fungsi simbolis dalam art terapi. Nah, rangkaian manik-manik yang tersusun dalam bentuk rangkaian perjalanan waktu bisa mewakili pengalaman emosional individu. Misalnya individu mengatakan manik-manik yang satu ini menandakan apa yang saya alami di masa lampau. Manik-manik berikutnya menandakan apa yang saya alami di masa berikutnya. Dan setiap manik-manik mewakili proses perkembangan tertentu. Sehingga individu dapat belajar memahami proses perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian di dalam proses art terapi, lini waktu timeline ini juga dapat divisualkan dalam bentuk seperti gelombang frekuensi. Seperti dalam bentuk gelombang frekuensi ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita bisa membagi kertas di dalam satu lipatan, lipatan atas dan lipatan yang bawah. Di tengah lipatan terdapat garis. Apa yang kita alami, garis, katakanlah garis tersebut adalah nilai 50, ke bawah itu 0, ke atas itu 100. Pengalaman yang menyenangkan kita letakkan di nilai yang lebih tinggi, pengalaman yang tidak menyenangkan kita letakkan di nilai yang lebih rendah. Ini dalam bentuk frekuensi. Jadi puncak yang tertinggi adalah merupakan peristiwa terindah di dalam hidup, dan jurang yang terendah adalah merupakan peristiwa yang paling getir di dalam hidup. Hal itu bisa kita lakukan dengan menggambar timeline. Jadi melalui visualisasi timeline ini, seseorang bisa melihat kembali, merefleksikan kembali peristiwa-peristiwa yang dialami sebelumnya dari waktu ke waktu hingga dia di saat ini. Apakah peristiwa lulus SD itu menyenangkan? Apakah peristiwa lulus SMP, lulus SMA, hingga lulus sarjana itu menyenangkan? Atau justru pada saat saya mengalami lulus sarjana, saya mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan? Ataukah pada saat saya di dalam kesusahan, tiba-tiba ada seseorang yang membantu saya di periode tersebut? Hal ini yang kemudian kita bahas di dalam art terapi melalui lini waktu. Di dalam bahasan melalui lini waktu, seseorang merefleksikan kembali pengalaman-pengalaman hidupnya dengan mengikut sertakan pengalaman-pengalaman emosionalnya. Pada video berikutnya, saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai fungsi art terapi yang lain.